Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Nyebelku Channel. Kali ini kita mau balik lagi ngebahas tentang apa kabar ojol hari ini. Biasanya ini konten topiknya berisi dari seminggu yang lalu. Apa aja sih topik-topik yang saya sering temuin dalam komunikasi di grup bersama teman-teman ojol ya. Nah, jadi topik yang ada di apa kabar ojol hari ini tuh topik yang gak fix sebenarnya, lagi tren apa sekarang gitu loh. Ibaratnya sih kayak diskusi seputar ojol seminggu ke belakang lah. Oke teman-teman, pertama untuk Shopee ya. Shopee itu kemarin lagi rame K11 masih ya. K11 di beberapa device. Terus ada jaringan bermasalah di APK yang muncul. Bahkan di beberapa yang ori pun nongol juga sih. Sempat ada laporan 2-3 orang. Saya nggak ngalamin langsung karena saya nggak ngebit ya akunnya dipakai orang. Oke, nah cuman di minggu-minggu ini beberapa teman-teman sudah mulai fix soal itu. Skip ke Gojek Grab. Grab nggak ada kendala ya. Paling yang menu tampilan ordernya suka balik-balik katanya, ke model lama ke model baru. Nah soal itu saya nggak paham detailnya tuh. Kalau Gojek juga masih adem ayem, belum ada kendala. Cuman kendalanya selalu ketika hujan adalah koneksi yang mendut-dutan dan tidak jelas lah. Oke teman-teman, kali ini saya ngebahas kondisi yang ada di grup saat ini. Di grup-grup ini bukan terbatas di grup saya, cuma kadang-kadang saya suka baca di beberapa grup lain yang ada user-user yang kadang-kadang ngomongannya gelitik. Karena ada orang bilang kalau kita bahas sesuatu harus bahas dari keresahan, karena buat hal-hal yang udah jelas-jelas bener ngapain kita bahas lagi sih. Cuman kalau ada hal yang menggelitik, kalau di kepala saya itu agak unik, nah biasanya itu yang sering saya bawa ke dalam YouTube ini. Karena yang dari unik inilah kita belajar biar teman-teman semakin dewasa, semakin apa ya bahasanya ya, belajar bareng lah, jadi semakin berisi dari komenan segala macem lah. Oke, pertama ada yang begini nih, ada yang ketika pagi-pagi ada yang posting dari jam 5 belum masuk order. Sekarang tuh sekitar jam 8 pagi, berarti 3 jam. Nah sampai situ sebenarnya nggak ada masalah dengan komentar itu. Ditambahin di belakangnya, biasa jam segini nih udah 6 nih, kok sekarang belum. Nah sebelum kita bereaksi terhadap kata-kata seperti itu, kita analisa dulu dong, ini orang apa, main apa di lokasinya di mana. Pas saya telusurin ternyata main food. Ini sekarang di hari Senin ya. Jadi dibilang kemarin sudah 6 poin, sekarang belum. Oke, kalau kita ngomong logika yang standar adalah sekarang hari Senin, kemarin hari Minggu. Biasanya hari Minggu orderan lebih banyak karena banyak orang yang di rumah. Terus yang pertanyaan kedua adalah pernyataan kedua adalah di hari Minggu tuh waktu lebih panjang. Jadi kalau teman-teman bilang sampai jam 8 biasanya sudah 6, ya hari Minggu orang libur. Mungkin orderan sarapan tuh jam 9-10 masih ada. Cuman kalau hari-hari kerja, otomatis orderan tuh lebih sempit biasanya, jam 6 sampai jam 7. Kita mikir dengan jumlah total yang sama ya. Maksudnya gimana bang? Dari 100 orang yang kita nggak usah pikirin itu kerja apa enggak, ternyata 70%-nya adalah pekerja. Biasanya kan otomatis seperti itu. Nah di hari Minggu itu ada 100% berarti orang yang pesan, kemungkinan pesan. Sementara begitu dari Senin, 70%-nya sudah hilang dong karena pada kerja dong. Dan mungkin sampai jam 7 aja mereka bisa ngorder. Walaupun sampai jam 7 mereka ngorder karena mereka harus ke kantor, otomatis mereka ngordernya bisa jam 6 pagi. Jadi waktu order lebih sempit dan segmennya lebih sedikit. Jadi ketika ada yang bilang hari ini lancar, biasa jam segini nih, jam ini baru jam segini, order jam segini biasa 6 poin, di jam yang sama besok bisa berubah. Karena di order food itu nggak ada yang bisa nentuin faktor-faktor kayak gini bang, nggak stabil. Orang yang sama abang itu ikutin, belum tentu dia bakal mesen restoran yang sama berturut-turut sampai sebulan nonstop. Karena jujur aja kos GoFood kan agak besar sebenarnya. Jadi kalau ada orang yang biasa ngorder dengan ongkos kirim 12.000, berarti kali 30, berarti dia ngebuang hampir berapa tuh? 360.000 ya per bulan hanya untuk bayar ongkos kirim makanan. Jangan otomatis, dan juga mereka pasti punya rasa bosan dong. Cuman ada loh yang kayak gitu. Oke ada bang, pasti ada kok, cuman persentasenya pasti sedikit. Contohnya paling gampang adalah belajar dari gacoan. Gacoan gimana boomingnya saat pertama buka, lama-lama bakal ketemu stabilnya kok. Belajar dari Haus.
belajar dari Chat Time atau Jeko yang bakal boom ketika ada promonya doang. Sebenarnya orang-orang itu pasti tiap hari mau mesen kok, cuma kan kebutuhan, jemunya, bosennya mesen restoran yang sama. Jadi sebenarnya kalau ada teman-teman yang bilang jam segini biasa segini, itu sebenarnya lucu omongan yang di food tuh agak nggak bisa dihitung sebenarnya bang. Kecuali restoran-restoran yang baru buka dan masih promo minta ampun atau booming minta ampun, mungkin bisa bertahan, itu pun nggak lama biasanya, 1-2 bulan udah selesai. Aduh sorry ya, lagi kurang enak badan. Oke, yang kedua adalah ada omongan yang kadang-kadang seperti ke tadi jenisnya, cuman beda keluhannya. Yang tadi kan biasanya jam segini udah segini. Ada yang bilang saya udah pinjam 5 tapi sekarang belum masuk order. Nah ini kadang-kadang bahasa yang buat saya tuh sangat-sangat umum banget. Karena analisanya bukan cuma ngidupin jam berapa nggak masuk order, cuman dilihat tuh tempatnya di mana, dan tempat itu saingannya gimana, dan restonya gimana di sana. Jadi kalau ngomong tuh yang detail. Jadi orang tuh kalau tujuan Anda adalah ngomong untuk mencari jawaban atau diskusi atau mau buka obrolan, ya seharusnya diceritakan kondisi yang lainnya juga. Karena cuma cerita begitu tidak menjelaskan apa-apa dong. Misalkan gini, kita ambil contoh jangan di ojol. Lo cerita sama sahabat lo, sama kawan lo bilang gini, gue pusing banget nih. Pasti pertanyaan mereka, pusingnya kenapa? Ya lo nggak bisa cerita gue pusing aja lah, pusing ada alasannya dong. Nah sebenarnya kasus yang sama ini masuk ke cerita yang tadi, ngidupin jam 5 sampai sekarang belum masuk order. Kita tuh nggak bisa jawab kenapa, karena teman-teman nggak jelas ceritanya. Misalkan abang mainnya di mana, akunnya bisa ngidupin jam segini nggak, kompetitor di sana gimana. Ada tempat-tempat yang emang seksi, pemain-pemain punya akun bagus, orang-orang yang rajin, orang-orang yang jarang cancel, itu tempur di situ sehingga peluang kita lebih sedikit. Karena jujur aja orang-orang kayak gini bisa orang-orang yang baru bangun akun, nggak pernah stabil, kebanyakan tanda kutipnya kalau ngebit. Kenapa tanda kutip itu diomongin? Karena itu ngaruh banget sih. Kalau gue nggak bisa bawa order begini bang, soalnya gue udah tua, fisikku kurang oke. Gue kalau hujan nggak bisa bang. Nah itu yang buat saya tanda kutip tuh. Ini di luar bukan berarti salah atau enggak tanda kutip ini, cuman banyak teman-teman yang tanda kutipnya ini sedikit sebenarnya. Nah orang-orang itulah yang sebenarnya akunnya terus stabil. Nah kita sebenarnya berbagi dengan akun-akun yang lebih baik posisinya di mata server. Ya karena ngebit itu kan soal peluang. Jadi sama aja kayak abang ikut lomba balap, terus yang isi juara-juara semua, juara nasional, ya peluang abang sedikit dong. Kenapa abang nggak ikut lomba balap yang kelasnya pemula? Kalau nggak, abang ikut di Real Madrid, gabung jadi tim. Nah, lawannya Barcelona yang sekarang, ya abang bakal dibully dong. Kenapa abang nggak milih antar kampung aja dulu? Karena main kita kan nggak begitu bagus. Kasarnya logikanya seperti itu bang. Dan itu sederhana banget sebenarnya masalah kalau kita logikakan. Oke? Nah, kenapa harus seperti ini? Karena gini, banyak dalam pengalaman saya selama ini tuh yang bahasa saya tanda kutip teman-teman yang nyampah tuh gini. Lo ketika menyampaikan pendapat, bersuara atau apa di forum umum, beda halnya kayak lo bikin status sendiri, itu ruang lo. Cuman kalau lo udah bikin di grup, komentar segala macem, itu sebenarnya udah masuk ruang publik. Artinya ketika abang berkomentar, abang nggak cuma bisa bilang gue cuma curhat doang, nggak bisa. Lo curhat di tempat umum. Berarti ketika lo udah posting di grup, di Facebook grup, di Telegram atau apa, berarti abang sudah siap dengan konsekuensi orang bereaksi atas omongan abang. Jadi ketika abang ngomong gini asal-asal terus ada yang komplain, ya seharusnya abang siap itu karena abang buang itu di grup umum. Oke? Jadinya kalau saya bilang kenapa yang sampah-sampah ini ganggu, ya lama-lama ya lucu, kita omongan kita nggak teknis gitu loh. Contoh kenapa omongan teknis gini, ini hujan nih, seharusnya Jaya Susu nih rame banget nih. Ini Jaya Susu ini kalau hujan nih bang bisa 20-30 order, tapi kok nggak masuk. Terus orang bakal nanya, abang udah lewat sana belum, rame nggak? Sepi sih emang bang. Ya udah berarti nggak ada ordernya tuh Jaya Susu. Kan gitu, kalau diskusi begitu kan enak tuh bang. Ada hal-hal yang bisa kita hitung. Cuma kalau kita ngomong yang umum aja nggak bisa. Bahkan abang ke dokter aja begitu, dok gue sakit, keluhannya apa? Dokter bakal nanya keluhannya apa. Artinya ada faktor-faktor yang abang harus cerita biar orang tuh bisa nentuin kira-kira ini apa sebelum cek lebih lanjut. Kalau abang cuma bilang ke dokter, cuma bilang ya pokoknya gue sakit, ya kalau gitu bapak mau medical check up, kita cek dari ujung ke ujung, ya gitu kan ya, akhirnya prosesnya lebih panjang bang. Oke?
Nah terus ada lagi tanda kutip sampah ya, saya nggak bilang sampah orangnya, cuma maksud gue sampah muatan obrolannya. Ada teman-teman yang kemarin regis Gokar, terus kan sebenarnya kan di saya prinsipnya saya ngejarin akun selebihnya tinggal urusan dia dengan Gokar, karena saya nggak ada hubungan dengan Gokar, saya nggak ada hubungan dengan orang server yang punya akun, ya kan. Tato di Japri yang bang kok orderannya pendek mulu ya bang, kapan dapat kakapnya bang? Itu omongan yang buat saya lucu. Kita bahasnya nanti ya. Nah di saat yang bersamaan ada lagi yang Japri, bang orderan gue kok jauh-jauh mulu ya, order pendeknya kemana? Dan ini kadang-kadang berlaku juga di teman-teman ojol ya, mau Gojek, Grab ataupun Shopee. Itu pertanyaan yang waduh lucu banget. Nah terus ada yang ketiga, ada lagi nih, orderannya masuk lancar sih bang, cuman di McD belum bunyi nih bang. Nah ini biasanya anak put nih, maksud gue tuh lucu gue kalau denger gitu. Oke, dari 3 yang tadi apa ada kesamaan atau uniknya kalau menurut teman-teman? Pasti ketahui dong kepikirannya dong. Bahwa garis utamanya adalah gini, kita boleh punya kita boleh punya pride terhadap sesuatu, kita boleh punya gaya ataupun pola yang mau kita impikan. Cuma pada kenyataannya kan kalau kenyataannya berkata beda, akan tetapi ujungnya tetap sama, ngapain kita pusingin sih? Contoh begini, bang orderannya pendek mulu ya, kapan dapat kakapnya? Gue ngerti di sini yang mereka mau adalah sekali bawa jalan 100-200 ribu anak Gokar nih, ya kan? Maunya langsung cepet. Mereka nggak peduli tuh namanya macet di jalan, ketemu customer yang nggak enak, atau customer rese bawa anak kecil yang berisik, mobilnya berantakan. Mereka tuh nggak beli itu. Cuman ada orang yang bilang, bang ordernya ke jauh-jauh mulu ya, order pendeknya kemana ya? Gue ngerti mungkin ini pemain yang ngejar insentif, atau mungkin pemain yang mau kapan aja pulang tinggal pulang, atau mungkin anak yang mainnya kurang jauh gitu loh, nggak bisa keluar Depok. Nah terus yang kedua, ini fotonya lancar bang, tapi di resto McD belum bunyi. Emang harga ongkir McD sama ongkir resto yang lain beda? Kalau McD ongkirnya 2 kali lipat, ya kita tempur di McD gitu loh. Cuma kalau sama-sama aja antara McD sama The Besto, ya udahlah ntar dulu lah, yang penting akun lo bunyi dulu. Nanti lo coba lagi di McD. Kalau emang akunnya udah bunyi, barulah tempur di sana. Kalau akunnya masih belum bunyi, ya ngalah aja ke tempat lain. Yang penting kan bunyi, dapat order. Karena yang sisinya kerja itu dapat uang bang, bukan banyak tingkah. Lagian yang ini ada orang yang minta orderannya pendek mulu, ini ada orderan yang minta jauh doang. Itu yang buat gue. Dan yang kedua, lu cerita sama orang yang salah sebenarnya. Kenapa belum bunyi, tanya lagi ke lo udah sejauh mana. Contoh kita ngomong dengan kasus yang pertama, orderannya kok pendek mulu ya bang, kapan dapat kakapnya? Mungkin lo main di pinggiran bang, yang isinya orang ke mall, orang ke sekolah, orang ke kantor deket, mungkin kayak gitu bang. Cuman kalau orderan jauh-jauh mulu, coba bang main di stasiun. Kalau anak Gokar stasiun Senen, stasiun luar kota, yang ketika orang nyampe ke situ langsung pulang ke rumahnya, bisa dari Jatinegara ke Bogor, atau dari Senen ke Bogor, atau mungkin dari Gambir ke Bogor. Ya mungkin itu lebih gede peluangnya. Analisanya tuh di abang sebenarnya. Dengan abang nyampah tanda kutip di grup, di Japri atau segala macam, itu tuh nggak menyelesaikan masalah sebenarnya bang. Oke, terus yang kedua, ngebit itu harus abang sadari, ngebit itu kerjaan personal. Abang yang bentuk akun abang mau yang bawa gaya kayak gimana itu ya abang yang bikin. Oke, jadi gini, ada teman-teman di Sofi yang kemarin saya lihat dengan gagahnya nge-share di grup yang ngain kayak gini mah gue cancel pasti. Wah gila, jadi dia meng-cancel salah satu SPX yang menurut dia tidak layak dibawa, di cancel dong SPX-nya dong. Nah itu ternyata besoknya dan besoknya lagi diteriak-teriak masalah gagu. Nah gue tanya, emang cancel berapa kali kemarin bang? Lo kirim ke grup cuma sekali. 2 kali SPX bang, gue cancel bang, waktunya berdekatan. Kenapa bang? Gak cocok sama gue. Nah oke, gak ada masalah, itu pilihan dia, itu gaya dia. Gue bukan mau SPX, gue maunya BoFood, itu pilihan lo. Cuman toh Shopee punya rules juga dong. Ketika abang menolak SPX, ditolak bener-bener langsung cepat instan seperti itu, ya akunnya jadi agak gagu. Nah jadi masalah, abang siap gak nerima konsekuensinya? Sama aja ketika abang main di pinggir kali, takut kena cipratan, kan lucu. Seharusnya abang udah bisa ngitung, ini kalau gue cancel kayak gimana, ini kalau gue lewatin kayak gimana, sampai 2 kali gue lewatin akun gue gimana. Jadi jangan sampai kayak orang cuci tangan gitu lah bang.
abang udah tahu bahwa ketika cancel 2 kali berturut-turut bakal gagu. Terus ketika kejadian gagunya itu abang teriak-teriak seakan-akan abang korban. Itu yang gue bilang nyampah. Seharusnya ngerti konsekuensinya. Kalau lo main api terus lo kebakaran, ya udah, kan itu pilihan lo mau main api. Ya. Sampai ada teman-teman yang gue kadang-kadang bingung. Om, lo kan lancar, lo kan akunnya enak, terus kenapa masih regis? Kenapa harus perlu titik? Gue pernah nanya kadang-kadang ke teman-teman, kenapa gue selalu tanyakan seperti itu? Kan kemungkinan kalau ditanyain mereka bisa kabur bang. Gue mikir gini, kalau ijab kabulnya jelas, mungkin berkahnya gue lebih bagus. Kalau akun udah enak terus gue tanyain kenapa, emang gue doyan nitik, emang gue selalu nitik, ya itu pilihan dia. Jelas kita sudah mentanyakan ulang, akun lo udah enak kenapa. Nah cuman ada satu yang gelitik nih di 2 minggu lalu. Ketika gue tanya, bang kenapa akun lo kan udah enak? Bukan apa-apa bang, kalau gue polos, ada apa-apa gue bingung cerita kemana. Sampai saat itu gue masih mikir, emang kendala apa yang sering lo temuin bang? Handphone lo sering masalah? Akun lo sering gimana-gimana? Enggak sih bang. Nanti jadi bang kalau kejadian, ternyata nih orang hobi banget ngeluh. Sementara kalau dia nggak ikut apa-apaan, dia bingung mengeluh kemana. Jadi ini orang hobi banget ngeluh ke grup. Nggak apa aja dikeluhin, apa aja dikeluhin. Aduh Shopee, gue udah pakai atribut mulu, gue udah pakai apa, masih dapat notif juga nih katanya. Bahwa deklarasi kesehatan nggak pakai seragam, kata dia gitulah, tidak menggunakan seragam. Gue tanya dong, bang ini akun joki apa bukan? Joki. Ya berarti gak mungkin lo yang fair mungkin kan. Terus pas gue tanya, selama ini ngebit gimana? Pakai seragam Shopee nggak? Nggak pernah pakai jaket Shopee sih bang. Kan seharusnya sesuai dong. Shopee ngasih peringatan buat hal-hal yang emang driver ini nggak lakuin dan pas dong. Cuman dia tetap aja ngeluhin, betul konyol. Ngapain ngeluh buat hal-hal nggak jelas? Oke? Terus yang menarik, yang lagi tambahan lagi adalah jangan pernah ukur sepatu orang dengan kaki kita sendiri bang. Itu omongan yang sebenarnya umum banget. Jadi gini, kalau lo mau compare akun, nih dia enak, coba ikutin dari awal sampai akhir gayanya dia. Jangan ujungnya doang lo tangkap, lo ambil, lo ikutin gitu loh. Nggak fair juga. Jadi ngukurnya bener apple to apple bang. Apa yang bisa lo hitung, apa yang bisa lo ukur, samain dong. Pasti hasilnya sama kok. Cuma kalau lo nyamain ujungnya doang, ibaratnya dari 10 bagian cuma nyamain 2 doang, ya hasilnya mau sama ya susah. Karena kita hadapi nih sistem tuh nilainya fix bang. Mungkin kalau di Gojek dengan pola A, B, C, D, hasilnya nanti pasti bagus. Lo samain pasti hasilnya bagus, itu sistem bang. Karena mereka nilai, ya lo udah lewat indikator ini, batas ini, berarti lo seharusnya udah akunnya wajib hubungin terus, misalkan, oke? Terus ada satu pertanyaan yang kemarin di kolom komentar nih bang, untuk driver yang punya 3 akun itu gimana sih sarannya? Nah kalau gue sih balik lagi sih bang, 3 akun ini apa yang abang pegang? Ya kan? Sebentar. Nah apa aja akun-akun yang abang jalanin sekarang? Contoh, misalkan abang punya InDriver, punya Shopee, punya Gojek, bawa apa? Nah semua ada konsekuensi masing-masing bang. Pertama gini, gue selalu berkiblat ke 3 aplikasi besar ini, Gojek, Grab, yang terakhir mungkin Shopee lah, kita nggak besar. Abang lihat dulu, kalau abang kondisinya tadi Shopee, Gojek, InDriver, abang lihat di mana yang paling menguntungkan secara kalkulasi. Untuk sekarang sudah pasti Gojek lebih untung, karena orderannya suka ada peningkatan, macet tiket suka harga suka naik, customer lebih loyal yang suka ngasih tip, terus yang pasti mereka pemain lama lah. Oke? Nah, Gojeknya bunyi nggak punya abang? Kalau Gojeknya nggak bunyi, berarti abang harus bangun akun Gojek lagi. Begitu bangun akun Gojek lagi, berarti abang ada beberapa hari atau mungkin minggu yang bakal dapatnya hancur. Karena abang bawa apa aja yang ada, dan effortnya bakal lebih. Effort tuh kayak pengorbanannya bakal lebih. Jadi kalau abang bangun akun Gojek mungkin dikasih gosen dulu aja terus, atau sen jauh, otomatis kan lebih capek, waktunya lebih nggak keukur kayak abang bawa food. Tapi rela nggak? Atau nggak abang gagu dulu nih Gojeknya dari awal dulu? Itu konsekuensinya, berarti pulang harus dipikirin udah siap belum tabungan buat nyetor ke rumah, karena kan abang dapetnya lagi dikit. Nah itu kalau memilih Gojek. Tapi kalau memilih ngidupin Shopee atau Grab jauh bakal lebih mudah, karena mereka kan gak seketat itu. Kalau Shopee paling 3-5 hari gagu, selama abang gak macem-macem ya.
harusnya grafiknya bakal terus naik. Nah kalau 3 akun hidupin yang mana nih? Abang hitung dulu, maunya ngambil yang mana dulu secara gaya dan kemampuan abang. Contoh, begitu bawa Gojek abang akan kelihatan harus konsistennya gimana, berapa lama di jalan, bawa apa aja disordernya. Gojek kan lebih mikir gitu kan, sampai akun abang nanti prioritas atau mungkin naik jadi platinum lah. Nah kalau abang bawa Gojek ya udah bawa Gojek aja. Efektif nggak bang kalau ngidup tiga-tiganya? Kalau buat saya enggak efektif. Karena kita belajar tadi kan, antara Shopee dan Gojek itu butuhin orang driver yang konsisten. Jadi kalau abang nyambi dua aplikasi ini bakalan lebih buruk. Nah gimana Grab? Grab lebih fleksibel masalah ini. Jadi kalau abang yang mau cari abang apa dulu nih? Kalau abang mau bangun akun yang paling keren ya otomatis sebenarnya di Gojek sekarang. Cuman rela nggak empot-empotan dulu di awal? Kalau nggak rela ya udah bawa Grab aja dulu mendingan bang. Ada yang menarik dari Grab. Ini tips saja sih. Grab tuh abang bisa main di beberapa ruang yang berbeda sih bang. Misalkan pagi kita bisa bawa ride karena dia bisa mati-matiin kan. Nanti ketika jam 11.10 abang main GoFood sampai jam 1. Jam 2 abang bisa coba main Express. Nanti jam 5 jam 6 baru coba hidupin food lagi. Grab sebenarnya lebih fleksibel masalah ini, asal abang mau jalan dan abang mau berusaha. Cuman kalau abang maunya bawa food doang di Grab ya mungkin bisa sih. Cuman pagi itu kan momen sarapan nggak begitu banyak sebenarnya. Padahal kalau abang colong itu bawa ride sampai jam 10. Bahkan ada teman saya di Kalibata itu cerita dari jam 6 sampai jam 10 dia udah ngantongin 100.000 lebih dari Grab yang ride. Sementara abang yang berkonsep teorinya paling banyak jam 11 siang baru 1 order megang 8.000. Ya buat saya orang dodol pun tahu lah gimana caranya menghasilkan uang dengan efektif lah ya. Bukan gede gaya doang tapi duitnya nggak ada gitu maksudnya. Jadi untuk teman-teman yang nanya 3 aplikasi ini, balik lagi ke abang mau yang mana. Tapi jangan hidupin tiga-tiganya nggak bakal jadi bang. Hidupin salah satu prioritas ada, udah selesai, baru hidupin yang lain. Saya lebih saran seperti itu. Dan soal apa yang dihidupin tergantung abang, puasnya semana. Buat teman-teman yang seneng ribet segala macam, main poin Shopee ya, itu haknya dia. Cuman buat teman-teman yang emang nyari uang, bawa ke rumahnya lebih banyak, ya Grab Gojek jawabannya sekarang sih lebih kayak gitu sih. Lebih menarik sih jumlah terminal uangnya. Oke gitu ya teman-teman ya. Nanti kita lanjut lagi, capek batuk-batuk mulu nih. Semoga sehat selalu teman-teman. Kondisi lagi nggak baik-baik saja, cuaca juga lagi nggak sehat-sehat aja. Banyak banget yang flu batuk di jalan sekarang. Dan musim hujan ini musim hujan yang lumayan angin-anginan lah. Hujan deras banget, tahu-tahu panas. Nah ini yang bikin kadang-kadang kita tuh jadi gampang ngedrop fisiknya. Ya teman-teman jaga kesehatan terus ya. Dan tetap berpikir yang positif, karena seorang pengeluh itu lebih gampang sakit bang dibanding orang-orang yang sering bersyukur bang. Oke gitu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.